bulan kaki dulu kembali sampai semua itu kemudian Fathul Qarib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaenak. Nawaqidul wudu ya kemarin terakhir ya. Kita terakhir kemarin belajar bareng tentang bab nawaqidul wudu atau perkara yang membatalkan wudu. Faslun fi nawaqidil wudu, yang membatalkan wudu itu kemarin disebutkan ada berapa, Bu? 5. Cuma kemarin masih kita bahas 1. Nanti kita lanjutkan 2 dan sampai 6. Yang pertama kemarin adalah keluarnya sesuatu dari salah satu jalan 2, baik kubul maupun dubur. Baik yang keluar itu perkara yang biasa keluar atau yang tidak biasa. Nggih. Terus kemarin itu baik yang keluar itu benda suci maupun benda najis. Pokoknya kok keluar dari salah satu jalan 2, posisi orangnya itu hidup dan jelas kelaminnya, berarti membatalkan wudu. Kalau orangnya mati berarti tidak perlu. Kan yang membatalkan wudu itu yang hidup. Ono mau mati mari didusi kemudian diudui, jangan disentuh nanti mayitnya batal. Enggak ada istilah mayit batal. Yang batal niku sing urip. Nggih. Yang hidup yang nyentuh kayak punya wudu posisinya batal. Tapi kalau yang mati tidak ada kata batal karena syaratnya kemarin adalah hayyin, hidup, dan kemarin itu juga mensyaratkan harus jelas alat kelaminnya gitu ya kemarin ya. Iya. Pun. Sekarang yang kedua, wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua adalah tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi bimak'adatin. Ditambahkan juga menetapkan pantatnya itu di bumi. Wal ardu laisat biqayyidin, yang dikehendaki bumi itu bukan merupakan sebuah qayyid. Wa kharaja bil mutamakin nama qaidan ghairu mutamakinin aw nama qaiman aw ala qafahin walau mutamakinan. Bon. Tidur yang membatalkan wudu yang kedua adalah tidur yang tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi. Maksudnya di bumi lah, ini karpet Mbak Iva ya, maksudnya tidak terbatas hanya bumi yang dimaksud tanah mboten, tapi ya pokoknya tempat duduknya ini loh. Maksudnya itu menetapkan. Yang dimaksud menetapkan kenapa? Kalau tidak menetapkan pantat, misalkan rodok miring ngeten, itu membatalkan wudu. Kuatire nanti keluar ndak kerasa, namanya orang tidur ya. Sedangkan orang kalau tidur itu ikatan yang tersambung dengan dubur itu terbuka. Jadi wong nek tilem niku dubure mengo.
Cek jeneng gerayai dhewe. Nggih ka iso nggih, posisine kurung ya. Kalau kita masih geraya berarti kita masih dalam posisi masih sadar, masih belum. Nah, antara tali mata dengan tali yang ada di dubur itu infonya itu bersambungan. Jadi kok meripate melek, maka kita itu mampu mengkondisikan dubur. Iso kan rada ngempet-ngempet titik ngoten lak saged. Nah, bisa mengkondisikan. Tapi kalau kita posisinya tidur, kita tidak bisa mengkondisikan. Makanya tidur itu membatalkan wudu. Ada tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di bumi. Lah, niku sing rada angel. Masalahnya ada sebuah keterangan yang pernah saya baca, itu ada ketentuan. Lek terlalu kurus itu nggak bisa tetap pantatnya, nyun sewu, karena kondisi daging nggak pas, jadi masih mungkin berongga. Nah, terlalu gemuk juga tidak bisa menetapkan pantat. Yang terlalu gemuk kan, nah ya apa sih, wis intinya seperti itu ya. Gak oleh terlalu kurus, gak oleh terlalu gemuk. Dan yang tidak membatalkan wudhu itu yang memang pantatnya benar-benar plek mapan. Nah, berarti panjenengan wiritan sampai subhanallah subhanallah cekluk ngeten ya, gak batal wudhu. Kalau itu posisi kita itu belum tidur ya, ngeten. Batasan orang disebut tidur itu kapan sih? Nah, yang disebut tidur itu ketika sudah zawalul akli, akale niki pun melayang, wis gak eling, niku namanya masih tidur. Dan kalau tidak itu, kalau kita itu masih mendengarkan, cek krungu ono wong ngomong atau apa, itu namanya belum tidur, tapi masih nuas, masih ngantuk sik krungu, nggih. Gak kuat melek tapi sik krungu, maksudnya tak sik inilah. Jadi itu namanya masih belum tidur, masih batasan ngantuk. Yang saya tanyakan, iya. Kalau tidur mesti harus wudu. Tidak, alangkah baiknya, sunnahnya seperti itu. Baik kalau mau tidur itu wudu dulu, hukumnya sunnah. Apa kalau mau tidur harus wudu? Tidak harus, tapi saya ini ngoten. Masa wudu mana itu? Terus kita lanjutkan. Pun nggih, yang membatalkan wudu yang kedua bau apa Bu? Tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Pun di bumi. Yang ketiga watsalitsu, yang membatalkan wudu yang ketiga adalah zawalul akli. Zawalul akli niku napa? Ilang akal. Ai al-ghalabatu alaihi, maksudnya akal niku pun terkalahkan, akalnya niku pun hilang, bisa disebabkan dengan bisukrin au maradin, disebabkan dengan dia itu mendem utawa loro, au jununin utawa edan, au igmain utawa ayanen, wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Nah, yang membatalkan wudu yang ketiga adalah zawalul akli. Zawalul akli itu hilangnya akal. Akalnya mboten hilang, akalnya nggih ono. Cuma maksudnya sudah ghalabatu alaihi, sudah terkalahkan akal ini disebabkan karena dia mendem atau karena juga dia itu sakit, misalkan gila atau kayak orang yang nyon sewu ayanan niku napa Bu, epilepsi ya, hilang akal, tidak sadar kayak gitu, tidak sadar. Pokoknya nah, kuncinya ketika kehilangan kesadaran berarti membatalkan wudu. Misalkan lah pingsan tiba-tiba, padahal posisinya mau sholat, punya wudu, kemudian dia pingsan. Maka kalau dia mau melanjutkan sholat setelah sadar harus wudu dulu. Aku gak usah wudu, aku belum batal aku, nggak bisa. Sudah zawalul akli. Paham gak sampai mriki? Warabi'u, yang membatalkan wudu yang keempat adalah
lamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyata ghairal mahrami walau maitatan. Yang keempat adalah lamsur rajul, ngepok wong lanang al mar'ata ing wong wadon ajnabiyah kang liya, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi berarti tidak mahram, ghairul mahram. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram walaupun mayit. Pun sekarang bersentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Masih ingat nggih? Mahram itu siapa saja? Ya, orang yang bisa dinikahi. Termasuk. Mahram orang yang tidak bisa dinikah. Balik, nggih. Mahram dulu sebabnya banyak ya. Iya. Ada sebab mahram nasab, karena nasab. Ada mahram dengan sebab rodho, masih ingat? Ada juga mahram sebab musoharoh, ingat? Lali ibu-ibu. Ya gini, nasab itu berarti ayah, kakek, sak pendukur, atau adik, adik dan anak ke bawah, putu. Maksudnya terus paman, tante dan lain sebagainya, itu namanya sebab nasab. Berarti mboten berarti itu masih mahram. Terus kemudian ada ada juga mahram sebab rodo itu suson yang karena sebab itu. Yang ketiga sebab musoharoh atau pernikahan atau anak dengan mertua, mantu dengan mertua. Lah berarti itu enggak apa-apa. Mantu dengan mbah mertua kan sebab karena dia musoharoh. Lah bersentuhan dengan yang mahram tidak batal. Yang batal adalah bersentuhan dengan yang tidak mahram. Dipaham nggih? Bersentuhan dengan yang tidak mahram. Siapa? Ipar batal. Nggih. Pun nggih, langsung rajul al mar'ata al ajnabiyya ghairul mahram walau maitatan, senajan mati. Ya napa? Tonggone mari didusi, posisi tidak mahram ya. Posisi tidak mahram yang menyentuh kita tersentuh, kita punya wudhu posisinya mau mensolati misalkan. Tapi karena kita menyentuh yang tidak mahram, posisinya dia walaupun sudah menjadi mayit, tetap wudhu kita hukumnya batal. Lek sing mati mboten enten hukume. Yang batal adalah yang hidup. Paham nggih? Oh, mati gak nyentuh lagi. Nggih. Kalau perempuan sama perempuan ya tetap. Nggih mboten. Ya. Yang membatalkan adalah ketika lawan jenis dan tidak mahram. Wal muradu birrajul wal mar'ah dzakarun wa untha balagha hadda syahwati urfan. Yang dikehendaki dengan rajul dan mar'ah, yang dikehendaki bersentuhan antara perempuan dan laki-laki, yang dikehendaki adalah ketika dia sudah sampai di batas syahwat, hadas syahwat secara urfan. Jadi mboten ngenteni balik. Panjenengan pokoknya ada anak kecil, enggak anak kecil, ada anak. Kan tahapannya itu ada yang mulai dari belum tamyiz, kayak bayi belum tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Mari ngoten dukure tamyiz niku ada namanya murahik. Lah di atasnya lagi ada namanya balik. Lah balik itu kan syarat orang itu disebut balik itu kan apa? Kalau perempuan misalkan menstruasi, kalau laki-laki misalkan sudah mengeluarkan itu mani atau mimpi keluar mani. Enggak mimpi keluar mani tapi usianya sudah 15 tahun, maka hukumnya juga balik. Kan seperti itulah. Yang dikehendaki dengan bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak harus sampai dia di usia balik, tapi syaratnya udah ada di batas hadas syahwat. Yang syahwat sekiranya disawang menurut orang urufnya orang itu kok dhek kok wis nyahwati, wis gede, nyun sewu misalkan wedok sawangane umure sik titik tapi ketoke wis koyo wis gede, terus nyun sewu sudah
Iki wis metu. Lah, sehingga menjadikan uang lanang niku lek nyawang iku kok kaya wis ayo arek iki lah. Sudah ada pandangan syahwat secara urf seperti itu, maka yang demikian sudah membatalkan wudu. Loh, demok batal. Masih yo arek iki wau belum balik. Tapi sudah ada syahwat ketika orang itu melihatnya. Ngoten lho. Pun. Paham nggih? Iya. Fal muradu bil mahram man harama nikahuha li ajli nasabin aw radhain aw musahara. Yang dikehendaki dengan mahram adalah orang yang haram untuk dinikah. Yang dimaksud mahram yang sudah saya bahas tadi ya, baik sebab nasab atau radha atau musahara atau mertua. Wa qaluhu min ghairi hailin, yang dikehendaki yakhruju malau kana hunaka hailun fala naqadha hina idin. Yang membatalkan wudu itu yang keempat tadi bersentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak mahram min ghairi hailin dengan tanpa aling-aling. Tanpa batas. Nah, ketika nanti dia bersentuhan tapi ada batasnya, misalkan iki langsung ngeten misal atau sorban gitu ya, kayak gini, maka wudunya mboten batal. Yang dikehendaki batal itu ketika yang bersentuhan, nah kayak gitu. Salam kangen Dek dari Pulau Madura. Alisan siapa ya? Arifah. Kayaknya teman MTS ini. Lanjut. Mana Bu? Udah dapat berapa ini yang membatalkan wudu? 4. Ayo berapa? Satu. Keluarnya sesuatu dari dua lubang, satu lubang, dari dua lubang. Ya, dari 2 lubang dari jalan 2. Yang membatalkan wudu yang kedua, Mbak Mem. Tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Yang ketiga, hilang akal atau dengan sebab dengan sebab mabuk atau sakit gitu ya. Contohnya yang sakit ya kayak orang yang yang gak waras. Jenenge sakit niku yo gak waras. Lek waras jenenge gak sakit. Terus habis itu yang keempat sekarang yang tidak mahram dengan tanpa penghalang. Oke, salam dari Jakarta. Terus kita lanjutkan. Yang kelima. Anak kecil yang sudah menghamilkan. Apa? Belum. Oh, boten itu masih keterangan yang nomor 4. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksudnya laki-laki dan perempuan itu adalah yang sekiranya anak itu sudah ada batas timbulnya syahwat, itu berarti sudah membatalkan wudu. Oke. Anakku wis gede, dereng balik sih, tapi wayu dek disawang iku kaya wis gampang menimbulkan syahwat. Kira-kira bapake batal mboten nek ndemok anake? Berarti fokus ya, tidak batal karena yang menyentuh bapaknya. Oh Mbak Fatul, boten Mbak, masih sama-sama belajar bareng-bareng sama ibu-ibu. Lanjut ya Bu ya. Yang kelima wal khamisu huwa akhirun nawaqid. Yang kelima adalah terakhir daripada pembahasan yang membatalkan wudu, karena yang membatalkan wudu dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan ada 5. Jadi sekarang yang bahasan yang terakhir yang kelima adalah masu farjil adami bi batinil kaffi. Kenapa? Lah, memegang farjinya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan. Nggih. Semangat yang lagi koreksi UTS. Bisa dikatakan memegang, menyentuh lah. Pokoknya gepok. Yang namanya mesu ya. ya. Farjinya anak Adam.
anak-anak. Dengan telapak tangan, tapi Dengan- kalau misalnya kena Lah, ini dibahas bibatinil kafi dengan menggunakan telapak tangan min nafsihi wa ghairihi, baik telapak tangane awak dhewe utawa telapak tangane wong liya. Dzakaron au unsa, saghiran au kabiron. Baik nanti itu farjinya baik zakarnya anak Adam atau punya wong wedok. Baik saghiran au kabiron, baik kecil maupun besar, hayyan au maitan, baik hidup maupun mati. Sik, kecepatan. Ayo dikupas satu-satu. Bu, yang membatalkan wudu yang kelima adalah apa tadi? Memegang atau menyentuh farjinya anak Adam. Anak Adam itu siapa, Bu? Kita semua. Nah, ini anaknya Nabi Adam kita semua. Lah, berarti kalau menyentuh farjinya hewan, Enggak. betul nggih? Misal kucing niku enten ta Bu alat kelamin ini? Nah, lah misalkan kita sentuh, kalau najis kan bisa dicuci aja tangan. Ketika kita saya tak delok iki lanang ta wedok dikeliwek ngeten, dicekel. Lah, posisi kita menyentuh farjinya hewan berarti mboten batal. Nyenyenan nek sanjang najis mungkin mari pipis sama piye nggih nikune nyenyenan cuci tangan mawon, wudunya kan mboten batal. Pun. Farjinya anak Adam ya. Terus gambarannya lagi bibatinil kafi dengan menggunakan telapak tangan. Yang disebut telapak tangan itu pun Bu. Ya, telapak tangan itu ya ketika ditepukkan ini yang bagian tidak terlihat ini namanya telapak tangan. Yang terlihat berarti ini bukan telapak tangan. Yang saya di sini ini kan nggak kena nggih. Ini kan kelihatan ya. Nah, bagian yang kelihatan sini pucuk ini berarti tidak apa-apa. Atau sini ini demoke kali niki gatel ngoten misale nggih panjenengan nek dikukur ambek iki osrok ngeten batal, tapi lek jenengan ngukure kali niki diusek-usek ngeten mboten batal. Ngoten ya. Syaratnya dengan bibatinil kafi, yang membatalkan itu telapak tangan, bagian luar tidak membatalkan. Terus ada lagi min nafsihi wa ghairihi, baik demoke niku teke dhewe utawa teke wong liya. Misal teke anake, teke bojone, saya tolong kukurno gatel misale. Maka ketika pokoknya itu baik miliknya sendiri atau miliknya orang lain, ketika menyentuh telapak tangan ini pada kemaluan, maka hukumnya membatalkan wudu. Kita lanjutkan. Mana Bu? Lagi Bu. Ini zakaran au unsa, saghiran au kabiran. Baik punya laki-laki maupun punya perempuan. Baik kecil maupun besar. Anaknya masih kecil kok, masih belum 1 tahun ya. Mau sholat, dadakno anake nyon sewu, Bu, Bu, ini pup, ya sebentar. Nah, ketika panjenengan itu nyawii dengan menggunakan telapak tangan, nggih, dengan menggunakan telapak tangan, maka wudunya panjenengan menjadi batal. Itu zakarnya anak kecil kok, gitu ya misalkan. Itu, nah, betul perkara najis, nek najis hubungannya kali najis. Lek niki kan hadas. Nah, wudu niku kayak membatalkan wudu itu adalah hadas. Lah ketika menyentuh punya arek cilik maupun wong besar tetap membatalkan. Ini gua nek kepengin mboten batal pakai anggota tubuh yang lain, ambek sikut misalnya. Kalau pakai selontongan tangan. Oh ya, pakai selontongan tangan bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau pakai selontongan tangan berarti tangannya nyentuh enggak? Kan kayak dompet gitu loh. Ada saya kebatas. Tapi kan ada itu batas saya gatal itu bisa batal. Mau wudu terus gatal kan ada. Tapi kan ada toke gini. Oh, dari luar. Enggak apa-apa. Iya. Kalau kan toke enggak apa-apa. Ajak rame-rame. Oh, dewe sana. Nggih. Sampun. Maksudnya saya kulit-kulitku mau Katanya Marci itu kalau misalnya bulu kemaluan itu masuk. Oh iya, betul. Iya. apakah terus saya bayar kemaluan? Bukan. Bukan siapkan dubur gitu. Apa jenengan yang sewu nyetel bulune tok ngoten ta? Nggih, ya bulunya kesenggol. Nukur Mbak Eva, maksudnya nukur. Iya. Batal gitu ya. Iya. Nah, terus Langsung bulan putih. yang masuk
farji itu yang mana gitu. Yang masuk farji ya yang itu. Ya, kalau yang perempuan itu yang mana, yang laki-laki itu yang mana? Nggih. Kalau yang laki-laki nyon sewu, batasnya ya sepanjang zakar itu. Itu namanya kemaluan. Ya. Kalau nyon sewu, kalau endok itu bukan kemaluan. Oh, berarti dokter. Ya. Kayak gini, Pak. Begini. Ya. Berarti ini tak kalah dah, Kak. Boleh, batal. Waduh, sholat saja. Terus kalau perempuan ya semuanya itu segini semuanya ya. Bulu-bulu deh. Kalau yang gatel kan nggak mungkin nyon sewu, bulunya kan nggak mungkin yang gatel bulunya. Yang gatel jelas kulitnya. Ketika yang gatel kulitnya farji berarti nggih batal wudunya. Nggih caranya biar nggak batal yang ukur dari luar kayak yang solusi tadi. Bujuk liwat. Tunggu dulu ya. Sabar dulu. Apa kembali saya? Apanya yang ditunggu? Apanya? Oh, God, saya menyesal. Saya selalu kan mulai suara, Mbak. Oh nggih. Gak apa-apa toh. Orang. Gak apa-apa ya, kayak bojone dhewe gak apa-apa nggih. Salah dinasti kok. Salah dinasti bukan. Oh ini habis ini dibaca ya. Bun. Hei, padahal ini emak loh, kok cik senenge bahas ngene sih? Pun iki lho perkara yang membatalkan wudu. Gampangane jenengan nek kedemok berarti batal. Pun ngoten tok. Baik demok teke dhewe maupun punyai orang lain. Baik punyai laki-laki maupun perempuan. Baik punyanya anak kecil maupun orang besar. Semuanya pokoknya tersentuh dengan telapak tangan maka membatalkan wudu. Pun titik ya. Aku soalnya sebenarnya jadi lah, Mbak. Masya Allah. Kenapa-napa niku senengane bapak nih. Bu, kreatif apa agresif? Lanjut. Yang membatalkan wudhu yang kelima. Suara kula tak genah nih Bu, koyo wis bongong nih ya. Gak sengaja. Padahal kita itu tanpa mic ya. Ya, kita lanjutkan. Yang membatalkan wudhu yang kelima tadi adalah menyentuh farjinya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan. Wa masuhal qati duburi, dan menyentuh bolongane dubure anak Adam alal jadidi ing atase kaul jadid. Menyentuh lubang dubur, semerap dubur. Dubur itu jalan belakang. Yang membatalkan itu ketika lubangnya itu yang tersentuh. Lek bokongnya batal. Yang batal itu menyentuh kolongan. Menyentuh bolongane dubur yang tempat keluarnya kita kalau buang air besar, itu yang membatalkan wudu. Menurut kaul jadid wa alal qadim, menurut kaul qadim la yang kudu masul halqati. Menurut kaul qadim tidak membatalkan menyentuh bolongane dubur. Wal muradu biha multaqal manfudu bi batinil kafi ar-rahati ma'a butunil asabi wa kharaja bi batinil kafi, ini yang dikehendaki dengan yang tadi. Menurut kaul jadi menyentuh, selain menyentuh farji, yang membatalkan wudu itu juga adalah menyentuh lubangnya dubur. Nah, seperti itu. Yang membatalkan wudu itu jika disentuh dengan menggunakan epek-epek tangan, menggunakan epek-epek ma'abutunil aswabi lan jerone driji, epek-epek lan jerone driji. Wa kharaja bi batinil kafi, mengecualikan dengan kata-kata bi batinil kafi, zahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi. Pinggirane niki mboten termasuk pengecualian. Pucuke driji wa ma bainahuma fala naqad bidzalik ay ba'da tahamul al yasiri
Kang Siti pun. Berarti seperti tadi penjelasannya, yang membatalkan wudhu adalah ketika tersentuh dengan menggunakan telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan, ya telapak dalam ini beserta dalamnya jari-jari. Jari ini kan jari, ini telapaknya ya. Telapak plus ininya, jari-jarinya. Sedangkan pinggirannya jari ini tidak termasuk. Jadi jika tersentuh dan termasuk sininya juga dohir punggungnya. Kalau kesentuhnya itu punggungnya atau sininya berarti tidak membatalkan wudhu. Kalau yang membatalkan wudhu adalah yang bagian telapak tangan. Jadi ibaratnya misalnya kita tepuk yang bagian tidak terlihat ini loh yang dimaksud ya. Bagian yang terlihat berarti tidak membatalkan wudhu. Sampun. Ya. Kan habis wudhu gitu. Terus Ya. kita pakai baju lah. Ya. Apa ya? Tidak apa-apa. Maksudnya bajunya itu enggak Najis. Lah ada najisnya tambahan keputihan tambahan. Mari mantun pipis pun cawik napa dereng. Jika dohirnya dalamnya itu suci, berarti suci. Terima kasih gorengan. Ada yang kirim gorengan. Tapi kalau sudah suci kenapa ya kalau menyentuh gitu? Apa ya? Batal ya? Kok batal? Sudah nas Al-Qur'an. Kalau orang kalian kok kayaknya enggak? Nggih, kan ibaratnya kayak orang yang bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan tadi. Kalau ada hailnya, ada penghalangnya, berarti kan namanya tidak menyentuh. Berarti kalau misal ini ya, kita dijak salaman wong lanang. Berarti kita ini berarti kan tidak langsung, tidak menyentuh kulit, tapi antara kulit dan kerudung. Ada pembatas. Ada pembatas. Begitupun dengan menyentuh kemaluan. Lek ana batese ada penghalangnya maksudnya berarti tidak membatalkan nggih. Dadi masih suwe nggolan ngenten nggih napa-napa. Posisi berdesakan. Kalau posisi kayak umroh gitu berdesakan ya, tapi kan kita tertutup auratnya kan? Tapi kadang-kadang sengaja Kalau umroh itu besar-besar. kan harus kelihatan muka sama telapak tangan. Kalau tersentuh Waktu tapak. Ya disimpan tangannya gini paling. Saya juga belum pernah ya. Belum pernah umroh. disunahkan bergandengan. Bahwa kan dijaga kemarin ini. Aku belek ning bojoku yo. Kalau masih dicekel. Sunahnya itu loh. kalau sengaja itu batal, kalau nggak sengaja katanya enggak. Nggih. Besok belajar lebih lanjut tentang fikih haji nggih, kula nggih dereng kirang paham saya. Kalau sentuh orang banyak terus senang gini ya kan. Mungkin juga ambil apa kayak waktu itu. Nggih. Ya makanya perempuan kan kudu sama tangan ini. Enggak boleh. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Enggak boleh, kalau tolong enggak boleh. Kan baiklah, makanya saya katakan banyak orang-orang tuh tidur biasa. Ya kan Ya mungkin. tidur kalau bisa jangan seperti itu. Iya, betul. Kenapa Pak? Oh, nggak terasa itu. Iya. Saya nggak pernah. Nggih, biarin yang sudah. Mungkin dia nggak ikut imam kita. Yang kita pelajari ini kan kita mazhab Syafi'i ya. Kita pelajari mazhab Syafi'i. Soalnya saya pernah dibantah yang kalau tersentuh tidak apa-apa itu. Lah gimana kalau menurut Syafi'i kalau di sana Oh, beda. Nanti pindah manhaj. Infonya ya, infonya kita itu boleh ya pindah madhab gitu boleh. Misal kita yang biasa ikut Imam Syafi'i, kita boleh mau pindah Imam Hanafi. Ya. Tapi tidak hanya pindah saat batalnya saja, saat cara wudhunya juga kudu paham. Jangan begini, wudhunya ikut gayanya Imam Syafi'i. Tapi nanti ketika masalah membatalkan wudhu, ikut imam yang tidak membatalkan, misalkan Imam Hanafi misalkan, tidak boleh, harus seperangkat. Ya, caranya gimana? Ya belajar dulu cari ilmunya. Ya makanya kalau mau haji atau umroh hari ini tuh alhamdulillah kata wong sugih nggih, umroh itu gampang nggih ya. Muga-muga kula ketularan kula dereng. Nah, tapi biar ibadahnya itu tidak sia-sia hanya budal-budal tok ya. Jadi saran saya kalau mau melaksanakan ibadah haji atau umroh atau apapun itu ibadah yang lain pun
bekali dengan ilmu. Iya. Karena ibadah itu niku nek diilmoni sama gak diilmuni itu hasilnya juga berbeda. Contoh ngeten niki panjenengan lak sudah tahu ilmunya, oh yang membatalkan wudu itu kayak gini, salat itu yang benar kayak gini. Lah panjenengan ngelakoni salat dengan ilmu, salatnya panjenengan sah, salatnya panjenengan berkualitas, sunah-sunahnya dilakoni, afdalnya dilakoni. Tapi enten tiang sing sregep ngibadahe tapi mboten dibarengi kali ilmu. Ya, ibadahnya wis nggo petu pokoke. Tapi babakan rukunnya sholat mboten paham dengan benar, cara wudu tidak paham dengan benar. Misalkan contoh kecil meninggalkan tumak ninah, misalkan wis syukur diujuk-ujuk dijungkar-jungkir cek oleh rakaat akeh. Sedangkan yang dilakukan dari awal hingga akhir tidak sah, kan percuma, sia-sia. Nah, ini makanya pentingnya ilmu. Dan kenapa Allah niku maringi info kali Rasulullah diparingi info belajar mencari ilmu itu kewajiban kita dari mulai ayunan hingga liang lahat. Nggak ada ceritanya wis lulus sekolah berhenti tidak mencari ilmu. Sampai nggih sak kebre ngeten iki, alhamdulillah panjenengan diparingi kober, diparingi sempat saged bidal melangkahkan kaki ke Masjid Ar-Rahmah ini untuk talabul ilmi. Kula nggih padha hadirnya saya ke sini tadi juga ya sama dengan panjenengan, niat thalabul ilmi. Cuma bukan saya lebih pintar dari jenengan, bedanya saya yang di depan, saya bagian membaca. Nah, maca tok kula. Bagian maca tok terus ayo sharing ngomong-ngomongan bareng ngeten iki. Alhamdulillah tetap semangat selalu nggih. Kalau sik biji tak baca ya Bu? Kan saya wajib guru belajar, Mbak Iva bisa belajar. Alah, sami mawon. Ya, bagian telapak tangan dengan dalamnya jari-jari. Sedangkan bagian ujung dan sini ini bukan namanya telapak tangan. Yang membatalkan wudu adalah bagian yang ini ketika tersentuh yang telapak tangan. Yang bukan telapak tangan ketika tersentuh farjinya maka tidak batal. Saya tak baca lagi. Kalau kenanya telapak kaki batal enggak Bu? Gogor ngangge sikil. Kalau ngangge kaki mboten batal nggih Bu? Sik tak wacane malih. Kula kan bagian maca. Sik. Wa kharaja bi batinil kafi dhahirahu wa harfahu. Mengecualikan bi batinil kafi itu jabone kaf lan pinggire. Wa ru'usil asabi lan pucuk-pucuke driji. Berarti pucuke driji boten, tidak semua berarti. Sik. Kalau batinil kafi ada zahiril kafi nggih. Zahiril kafi itu termasuk kharaja. Syekh. Wa kharaja bi batinil kafi zahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi wa ma bainahuma. Yang dimaksud dengan yang membatalkan wudu itu yang bi batinil kafi dengan dalamnya telapak tangan. Mengecualikan dari kharaja, kecuali yang pengecualian dari telapak tangan adalah bagian zahirnya, zahirul kafi, wa harfuhu lan pinggirane kafu, wa ru'usul asabi dan pucuk-pucuk driji, wa ma bainahuma fala naqad bidzalik ay ba'da tahammuli al yasiri. Sampun. Niki balik-balik ana sing ngirim es jeruk matur suwun nggih. Apa sih? Kula gak paham ya Bu nggih. Pokoknya niatan saya itu saya live di TikTok. Kirim biu. Itu dalam arti kula mboten paham. Dalam arti biar saya itu bisa nge-save karena nanti itu ada rekaman. Nah, ada rekaman yang bisa saya unduh yang nanti bisa saya buat laporan. Seperti itu. Pun nggih Bu nggih, pangapunten sangat sampai sini. Apa? Gimana? Dikirim gimana? Apanya yang dikirim? Ya jeruk.
jeruk, aduh kira gorengan. Kirangan gorengan kali es jeruk itu mriki kula mboten saged ngombe. Nggih paling engko lah nanti koinnya bisa buat beli es jeruk gitu loh Bu. Pun nggih. Mak kepo saya bilang ada yang ngirim jeruk langsung dikirim kemana? Iya, langsung ke Arafna gitu ya. Nggih. Sampun nggih Bu nggih. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Bu, menawi keterangan saya nanti ada yang salah, saling mengkoreksi ya. Nah, besok dimusyawarahkan lagi, diputuskan lagi kalau kita ketemu di hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan gak ada udzur, mudah-mudahan semuanya bisa lebih semangat. Ini yang absen sinten? Bu Jas itu? Bu Sahri ya. Nggih, sampun Ibu nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim